Jadi buat yang belum tahu kabarnya Amsal Sitepu kan dia ngerjain video promosi buat desa ya. Tiba-tiba kena kasus korupsi. Kasus korupsinya apa? Kasus korupsinya markup. Kenapa? Karena ya kita semua tahu lah. Karena menurut jasa, ide dan konsep itu harusnya nilainya 0 rupiah. Editing 0 rupiah. Mikrofon clip on 0 rupiah. Gila apa? Yang markup beneran didiemin, yang kayak gini dikasusin. Itu loh maksud gua loh. Kalau emang beneran mau ngebahas markupin, contoh aja MBG. MBG itu kan udah bener-bener jelas-jelas di markup gak sih guys? Itu kan udah jelas-jelas di kuotasi untuk pengerjaan sebuah video dibilang kasus korupsi. Gila, gini. Gue pengen sharing aja pengalaman gue di dunia pervideoin ya. Yang pertama, kamera. Itu pasti harganya mahal. Nih kamera yang biasa gue pakai, kita breakdown. Ini standar industri lah, Sony. Body boleh cek 30 jutaan. Lensa gue pakai ada 2 biasanya untuk job-job dokumentasi. Ada 17-28 buat ngambil wide angle-nya sama ultra wide. Ada 28-70 buat standard wide sama zoom telefoto. Lensanya aja yang Tamron ini 15 jutaan. Yang 28-75-nya 18 jutaan. Ini microphone shotgun. Biasanya kalau dokumenter itu pakai shotgun ya. Enggak selalu pakai clip on kecuali interview. Ini aja mic jadul, Rode Video Mic Pro. Ini aja harganya 3 juta cuy. Belum gue kasih tahu sama lu semuanya ya. SD cardnya nggak murah bro. Oh ini masih yang agak murah nih ya. Ini SanDisk yang V90 ya, yang speednya kenceng nih. Kayak Sony TUF ini. Sony TUF ini harganya bisa 800 ribuan. Dan itu nggak mungkin bawa satu. Apalagi ngerjain job-job, itu kan jatuhnya kompro ya. Job-job company profile, pasti bawa lebih. Pasti bawa 4 lah minimal kalau job-job gede kayak gitu. Kemudian dari 4 SD itu, kita kan perlu store filenya. Store kemana filenya? Kita perlu SSD. Harganya naik. Tahu nggak teman-teman sekarang harganya yang 1 terabyte itu bisa sampai 6 juta. Dan nggak mungkin cuma satu. Karena kita perlu backup. Jadi kalau misalnya file itu udah selesai syuting, gua secara keamanan biasa selalu backup ke 2 SSD. Satu master, satu buat kirim ke editor atau sebagai backup. Pokoknya tuh project gede jangan sampai hilang. Karena biaya produksinya sendiri itu udah mahal. Drone, bentar. Ini standar kalau untuk produksian serius ya. DJI Mavic 4 Pro. Ini standar industri. Kenapa? Karena dia udah punya log profile yang kuat, punya 3 lensa. Teman-teman boleh cek di BSM atau tempat-tempat rental kamera. Kalaupun ngerental ini seharinya berapa. Belum remote-nya. Ini namanya RC Pro 2. Kenapa dia canggih? Wih! Lihat tuh, langsung nyala. Ini remote udah ada Android-nya. Percaya nggak percaya, lu bisa download Mobile Legend, lu bisa main Mobile Legend di sini. Buset, punya Mavic 4 Pro nih. Oh tenang, bukan cuma Mavic 4 Pro. Mau ngeliat drone gue yang lain lagi. Kalau jobnya lebih serius lagi, kita pakai ini. Ini namanya Inspire. 70 jutaan lah. Baterainya aja 5 juta. Kita berangkat syuting pasti bawa 4. Baterainya aja 20 juta. Asal teman-teman tahu. Kalau ini sih drone baru keluar, gue pengen sekalian promosiin aja barang kantor. Avata 360. Kenapa 360? Ya kameranya 2 tuh. Ada kamera atas sama kamera bawah. Bisa ngambil gambar 360 jadinya. Ini aja sama remote-remotenya yang terbaru. Itu udah habis berapa ya? 15 jutaan kalau nggak salah. Kamera-kamera secondary untuk ngambil angle-angle yang sulit. Contoh, DJI Osmo Action 6. Nggak mungkin bawa satu, karena pasti ada backup atau mungkin perlu angle-angle tertentu. Satunya aja 6 juta. Gua biasa selalu bawa minimal 2. Enggak, 8 juta satunya. Belum memory cardnya lagi. Ini pakai memory card juga temen-temen. Gua kasih tahu lagi sama lu, mic clip on. Ini mic mini itu 3,5 juta. Kalau mau yang ada 3.5 mm jacknya buat lavalier mic, itu kayak mic 2 di 5 jutaan. Terus lu mau kasih quotation 0. Kan otaknya itu kamera 360 kayak gini. Ini juga berapa, 7 jutaan. Belum mounting, aksesoris, lighting dan lain sebagainya. Lu syuting nggak mungkin nggak bawa lighting dong. Lighting gini aja nih yang dari tadi lu pakai buat ambien. Ini biasanya lampu TL tuh dipakai buat key light atau nambahin atau buat ambien. Ini aja 2,5 juta bro. 2,5 juta sebiji. Belum mountingnya, belum si standnya. Ngedit, minimal banget MacBook. Kenapa MacBook? 1, color accuracy untuk color grading. 15 juta lah ya. Ini M1 Pro.
Mungkin sekarang udah lu bisa dapetin lebih murah. Tapi kalau untuk keperluan ngedit yang berlayer-layer, ini udah kurang kuat. Harus penuh kesabaran kalau ngedit pakai ini. Jadi minimal komputernya aja itu 15 juta. Gue kasih tahu sama lu semua. Kamera tadi gue belum sebut baterainya. Baterai original Sony-nya nih yang kayak gini, gue kasih tahu malu, baterai original Sony kayak gini satunya 800.000, minimal bawa 4. Atau kalau mau pakai mini V-mount atau pakai V-mount baterainya aja bisa 1-3 juta. Belum cage-nya. Terus gue kasih tahu sama temen-temen nih ya, gue kasih tahu sama lu semua ya, CapCut aja yang pro bayar. CapCut Pro bayar sebulan 150.000. Kalau gua pakai dua, gua pakai Final Cut Pro sama gua pakai CapCut. Final Cut Pro biasanya gua buat rough cut, color grading dan lain sebagainya. Begitu udah jadi gua lempar ke CapCut untuk transisi, teks dan lain sebagainya. Final Cut 6,5 juta. Kalau pakai DaVinci Resolve gratis kalau lu pakai kamera Blackmagic. Kita bicara AI ya, Claude aja. Claude AI yang bisa connect ke Higgsfield, ke Nano Banana Pro, itu pakai duit. Claude-nya aja gua langganan itu 870.000 sama teks dan lain sebagainya. 870.000 buat 4 bulan. Itu aja pakai kredit. Kalau misalnya mau ngegenerate image itu pakai kredit. Apalagi ngegenerate video, bayar lagi. Lu pikir gratis ngegenerate AI? Lu pikir video-video AI yang beredar yang bagus itu gratis? Belum lagi lu mesti ngerti ngepromptnya. Itu artinya apa? Itu kan artinya ide dan konsep. Contoh, lu mau ngasih gambar, misalnya lu mau bikin AI landscape, aerial view sebuah desa gitu. Kan lu mesti tahu ngepromptnya. Lu mesti tahu field of view-nya itu berapa, ketinggiannya berapa, terus lu mau pergerakan kameranya seperti apa. Emangnya lu bisa ngeprompt itu kalau lu gak ada ilmunya? Itu yang pengen gue kasih edukasi. Lu pikir main video ini murah? Cuman orang-orang yang sedikit tidak waras main video. Kenapa? Karena satu, investasi awalnya mahal banget. Udah gitu nguliknya lama banget. Udah gitu di sini negonya setengah mati, orang berani banting harga. Belum lagi peremajaan komputer. Lu pikir tiap tahun ini komputer RAM gak di-upgrade? Graphics card gak di-upgrade? Gimbal kalau syuting pasti pakai RS yang Pro. Kalau gue ya DJI RS yang Pro. Minimal banget RS2 Pro. RS2 Pro aja sekarang berapa gue lupa harganya. Pasti masih di atas 10 juta. Gue masih mau ngambil barang gue, belum selesai nih. Kalau di lapangan, apalagi syutingan outdoor, itu kita perlu yang namanya layar besar ya. Kalau gue biasa pakai ini adalah DJI Wireless Monitoring System. Ini monitornya. Satu buat di atas kamera, buat kita lihat, buat videografernya lihat. Dan ini wireless ya, jadi ini ada antena-antenanya segala macam. Ini transmitternya. Terus lu nggak mungkin bawa ini layar cuma satu. Kenapa? Karena pasti satu bawa ke klien atau satu kasih ke sutradara. Jadi minimal bawa 2. Tebak-tebakan harga sama gue yuk. Ini berapa? Lu ada yang tahu nggak ini harganya berapa nih? Ini 30 juta. Terus lu mau bilang equipment itu lu hargain 0. What? Ini barang kantor semua investasinya, tapi gue mau kasih tahu ke lu semua, ini tidak murah. Gue aja bisa sampai ke posisi sekarang di mana gue dipercayain sama kantor gue untuk punya semua equipment ini tuh butuh waktu yang panjang banget, temen-temen. Dari awal gue nge-YouTube, iseng-iseng belajar ngerintis 2015 sampai gue bisa dipercaya kayak sekarang itu 10 tahun. 10 tahun gue baru dipercayain bisa punya barang kayak gini semua. Dan asal teman-teman tahu aja, ini nggak ada apa-apanya. Ini nggak ada apa-apanya sama yang udah biasa ngerjain job-job kompro, job-job yang skala besar kayak yang Mas Amsal kerjain gitu loh.